sebuah lingkaran, simbol persatuan. Di dalam lingkaran ini, anak-anak dari berbagai latar belakang berdiri bersama. Senyum mereka cerah, mata mereka penuh harapan. Mereka berbeda ya, tetapi dalam perbedaan mereka menemukan kekuatan. Mereka belajar, tumbuh dan bermimpi bersama. Karena sekolah untuk semua, sekolah seharusnya menjadi tempat berlindung, tempat di mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan dihormati. Sekolah seharusnya menjadi tanah subur, tempat pikiran muda berkembang, dipelihara oleh pengetahuan, kebaikan, dan pengertian. Tapi kenyataannya seringkali berbeda. Bayangan mengintai di sudut-sudut, membayangi janji kesetaraan. Diskriminasi, sebuah kata yang membawa beban berat, sebuah kenyataan yang lebih berat lagi. Kata yang keras, kenyataan yang lebih keras. Diskriminasi tidak hanya terjadi di dunia orang dewasa, tetapi juga di dunia anak-anak. Diskriminasi muncul dalam bisikan, ejekan, dan pengucilan. Anak-anak belajar dari lingkungan mereka, dan sayangnya, mereka juga belajar untuk membedakan. Anak-anak dari kelompok minoritas, anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak dari latar belakang ekonomi yang berbeda, mereka menjadi sasaran prasangka dan bias. Mereka menghadapi tantangan yang tidak seharusnya mereka hadapi. Kita mendengar cerita, terlalu banyak cerita. Cerita tentang ketidakadilan yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Seorang gadis muslim diejek karena memakai jilbabnya. Ini adalah contoh nyata dari diskriminasi berbasis agama. Seorang anak laki-laki autis diejek karena gerakan tubuhnya. Diskriminasi berbasis disabilitas adalah kenyataan yang menyakitkan. Seorang gadis dari keluarga berpenghasilan rendah dikucilkan karena tidak memiliki pakaian yang tepat. Ini bukan kejadian terpisah. Ini adalah cerminan dari ketidaksetaraan ekonomi yang ada di masyarakat kita. Ini adalah retakan di fondasi sekolah kita. Retakan yang mengancam untuk melebar menjadi jurang ketidaksetaraan. Kita harus bertindak sekarang untuk memperbaiki ini. I am the Asti. Sarah suka belajar. Dia selalu membawa buku kemanapun dia pergi, dan dia senang menulis di buku catatannya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Tapi Sarah berbeda dari teman-temannya. Dia lahir dengan cerebral palsy, yang membuat gerakannya terbatas dan bicaranya kurang jelas. Namun, semangat belajarnya tidak pernah padam. Di kelas, dia sering diabaikan oleh teman-temannya, dan bahkan oleh gurunya. Kontribusinya seringkali tidak dianggap. Saat makan siang, dia duduk sendirian, memperhatikan anak-anak lain bermain. Tawa mereka menjadi pengingat yang menyakitkan atas kesendiriannya. "Kenapa aku berbeda?" tanyanya pada ibunya suatu hari. Air mata menggenang di matanya. Dia merasa terasing dan tidak dimengerti. Ibunya, patah hati, tidak bisa memberikan jawaban yang mudah. Dia hanya bisa memeluk Sarah dan mencoba menghiburnya. Kisah Sarah bukanlah cerita yang unik. Banyak anak-anak lain yang mengalami hal serupa. Ini adalah kisah yang terulang berkali-kali di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Setiap hari, anak-anak menghadapi tantangan yang sama. Sebuah pengingat yang nyata tentang dampak diskriminasi pada manusia. Kita harus berusaha menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh kasih sayang. Bagian 4, membangun jembatan, bukan tembok. Empati sebagai pondasi kita. Empati. Kata yang sederhana namun mendalam implikasinya. Memahami, berbagi perasaan orang lain. Disinilah kita harus mulai dengan menumbuhkan empati di hati dan pikiran anak-anak kita. Empati tidak datang secara alami. Empati harus dipupuk, dibudidayakan seperti bunga yang rapuh. Melalui cerita, melalui bermain peran, melalui percakapan yang terbuka dan jujur, kita dapat mengajar anak-anak kita untuk menempatkan diri di posisi orang lain, untuk melihat dunia melalui mata Mbak. Bagian 5, berjalan di sepatu orang lain. Langkah nyata menuju pengertian. Ini adalah tentang memahami perspektif orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ada langkah-langkah nyata yang dapat kita ambil untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan empati. Ini termasuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghargai perbedaan dan bekerja sama. Program empati, di mana anak-anak belajar mengidentifikasi dan memahami emosi, dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Kegiatan seperti ini membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Simulasi bercerita, di mana siswa berperan sebagai individu dari latar belakang yang berbeda, dapat menumbuhkan perspektif.
Pelatihan guru sangat penting untuk memastikan mereka dapat memfasilitasi kegiatan ini dengan efektif. Pendidik membutuhkan alat dan sumber daya untuk mengatasi masalah diskriminasi secara efektif. Pelatihan dan pengembangan profesional dapat memberikan mereka strategi yang diperlukan. Pendidikan orang tua sama pentingnya. Orang tua perlu memahami bagaimana mereka dapat mendukung anak-anak mereka dalam mengembangkan empati dan menghargai perbedaan. Sekolah dan keluarga harus bekerja sama untuk menciptakan jaringan dukungan yang mulus untuk semua anak. Kolaborasi ini memastikan bahwa anak-anak merasa didukung baik di rumah maupun di sekolah. Bagian 6. Efek berantai, transformasi sekolah, transformasi kehidupan. Dampak dari inisiatif ini dapat bersifat transformatif. Bayangkan sebuah sekolah di mana perbedaan dirayakan, di mana setiap anak merasa dilihat dan didengar. Bayangkan sebuah ruang kelas di mana suara Sarah tidak dibungkam tetapi diperkuat, di mana kontribusinya dihargai dan dihormati. Ini bukan mimpi utopis. Ini adalah tujuan yang dapat dicapai. Ketika kita menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, kita tidak hanya membentuk kehidupan anak-anak secara individu, tetapi kita juga membentuk masa depan masyarakat kita. Bagian 7. Perjalanan kita bersama, ajakan untuk bertindak. Perubahan dimulai dari kita. Dimulai dengan keputusan sadar untuk menantang bias kita sendiri, untuk berbicara menentang ketidakadilan, untuk menciptakan ruang di mana setiap anak dapat berkembang. Marilah kita menjadi generasi yang membongkar diskriminasi, bata demi bata, prasangka demi prasangka. Mari kita bangun sekolah yang bukan hanya lembaga pembelajaran, tetapi mercusuar harapan, di mana cahaya empati bersinar terang, menerangi jalan menuju dunia yang lebih adil dan setara. Karena sekolah untuk semua.